Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah dan taat menjalankan apa yang dibawanya, apa yang diajarkannya, mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai perkuliahan kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pekan lalu kita sudah mempelajari tentang teknik membaca untuk menulis. Yang sebelumnya kita juga sudah belajar tentang teori membaca untuk menulis. Pada sedikit ulasan tentang teknik membaca untuk menulis, fokus pada teknik membaca cepat. Ya, teknik membaca cepat itu terdiri dari dua jenis. Ya. Ada membaca scanning dan membaca skimming. Membaca scanning adalah membaca menatap dengan cara menatap halaman teks yang sedang kita baca, kemudian kita melakukan pemindaian kata-kata yang penting, kata-kata yang ingin kita cari ya, untuk kebutuhan penulisan karya ilmiah kita. Sementara itu penulisan membaca skimming, membaca skimming ini membaca untuk mengetahui isi umum ya, atau bagian suatu bacaan. Jadi membaca skimming itu untuk mengetahui isi umum atau bagian suatu bacaan. Dan selain itu, membaca skimming ini juga kita diperlukan untuk mengetahui sudut pandang penulis tentang sesuatu. Kemudian menemukan pola organisasi paragrafnya, ya, dan menemukan gagasan umum dari suatu bacaan dengan cepat. Dua hal ini ya yang menjadi fokus kita pada teknik membaca untuk menulis. Ya, nah kemudian kiat secara umum, ya, secara keseluruhan untuk meningkatkan kecepatan membaca, yaitu membaca tanpa bersuara, gerak bibir atau gelengan kepala. Jangan terhenti membaca, jangan berhenti membaca pada satu kata atau bagian yang sulit. Jangan mengulang bacaan, jangan membaca kata demi kata, jangan membaca bergumam, jangan berhenti lama di awal baris, kemudian membaca persatuan makna atau fungsi kalimat. Jangan menggunakan telunjuk tangan dan berlatihlah konsentrasi dengan mengatur pernapasan dan memfokuskan bacaan. Nah, ini materi kita pekan lalu. Ya, mudah-mudahan semua sudah memahaminya. Dan hari ini kita mempelajari tentang penulisan karya ilmiah. Ya, penulisan karya ilmiah dari sisi definisi, ya, kemahiran menulis ini, ya, sebelum kita masuk ke tentang pembahasan karya ilmiah itu sendiri, ya, kita bicara kemahiran menulis. Kemahiran menulis ini salah satu keahlian umat manusia yang paling penting. Bahkan tulisan diyakini sebagai salah satu unsur utama pembentuk peradaban manusia saat ini.
Kemudian pewaris ide, ya, pewarisan ide dan pemikiran kompleks dari generasi ke generasi untuk kemudian dikembangkan hanya dapat dilakukan secara efektif melalui tulisan. Ya, jelas ya. Beberapa buku-buku yang beredar di tengah-tengah kita itu ada buku-buku sejarah. Buku-buku sejarah ini bisa dijadikan oleh kita sebagai referensi kita untuk mengetahui ya, beberapa peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau. Ya. Tanpa adanya tulisan, maka itu tidak akan terwujud. Ya, jadi begitu penting tulisan dalam kehidupan manusia ini, sehingga ya, sampai detik ini bahkan masih ada hasil karya tulis manusia-manusia tempo dulu, baik itu dengan media kulit kayu, media batu, ya kita terkenal ya dengan batu tulis di Bogor, ya itu bukan semata-mata nama tempat, tapi memang ada sejarahnya, ya berupa batu yang dipahat membuat sebuah tulisan. Ada dalam karya ilmiah ini adalah objektif, kemudian prosedur dan penyimpulan penemuannya melalui penalaran induktif dan deduktif, kemudian rasional dalam pembahasan data. 3 prinsip ini ya, yang mendasari penulisan sebuah karya ilmiah. Objektif, setiap pernyataan ilmiah dalam karya ilmiah harus didasarkan kepada data dan fakta. Kemudian prosedur, ya penalaran prosedural ini ya dia harus dilakukan secara sistematis, secara aturan main yang sudah ditentukan. Ya, kalau melalui proses penelitian, ya, karena karya ilmiah sebuah produk hasil penelitian, maka ya ada prosedur-prosedur yang menentukannya dan menetapkannya. Karya ilmiah itu bisa kemudian diakui sebagai produk ilmiah. Ya, itu. Misalkan kalau prosedur dalam penelitian, kita harus menyiapkan dulu, melakukan observasi dulu, ya, melakukan survei dulu, ya, sebelum kita lanjut ke penelitian, melakukan survei, kemudian melakukan berbagai aktivitas yang mendukung kegiatan penelitian itu. Ya, kita susun rencananya, ya, kemudian kita buatkan angket penelitian, kita melakukan observasi, kita melakukan wawancara dan lain sebagainya. Diakhiri dengan pembuatan laporan dari hasil penelitian itu, dan hasil laporan penelitian inilah yang kemudian disebut karya ilmiah. Kemudian ciri karya ilmiah lainnya: logis, sistematis, objektif, lengkap, lugas, saksama, jelas, ya, kebenaran dapat diuji secara empiris, ya. Jadi maksud empiris ini ketika kita menemukan hasil penelitian A, maka fakta di lapangan juga harus A. Ya. Tidak hasilnya A, kemudian fakta di lapangannya B. Ya. Ini tidak relevan. Ya, berarti keliru. Ya, kebenarannya tidak dapat diuji secara empiris. Ya. Kemudian terbuka, yakni konsep atau pandangan keilmuan dapat berubah seandainya muncul pendapat baru. Hasil penulisan karya ilmiah kita itu kita harus kita harus membuka diri ketika ada orang lain melakukan penelitian terhadap variabel yang sama,
ya. Tapi kemudian ada penambahan-penambahan atau bahkan ada pengurangan-pengurangan. Ya. Itu dalam karya ilmiah itu bisa terjadi. Nah, kemudian berlaku umum. Semua simpulan-simpulan berlaku bagi semua populasinya. Ya, tidak hanya terbatas pada tidak berlaku khusus, ya. Itu. Kemudian penyajian penggunaan ragam bahasa ilmiah dan bahasa tulis yang lazim dan tuntas. Jangan sampai karya ilmiah itu menggantung, ya. Karya ilmiah itu hasilnya tidak jelas, gitu. Atau istilahnya karya ilmiah itu bersambung enggak, ya, tuntas juga belum. Maka karya ilmiah ini harus dari sisi permasalahannya ada berapa masalahnya? 3, maka masalah yang 3 ini harus tuntas, harus selesai pembahasannya dalam karya ilmiah tersebut. Kemudian pada dasarnya metode ilmiah ini menggunakan 2 pendekatan, yaitu pendekatan rasional. Pendekatan rasional ini berupa merumuskan kebenaran berdasarkan kajian data yang diperoleh dari berbagai rujukan. Ya, ini rasional. Kemudian pendekatan empiris ini berupaya merumuskan kebenaran berdasarkan fakta yang diperoleh dari lapangan atau hasil percobaan laboratorium. Ya, tadi sudah Bapak katakan empiris di situ, ya, kita ketika menemukan hasil dari penelitian A, maka fakta yang ada pun harus A, jangan berubah jadi B, ya, seperti itu. Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu itu merupakan pengetahuan yang sistematis dan diperoleh melalui pendekatan rasional dan empiris. Ya, karya ilmiah kemudian menjadi ilmu, ya, maka ilmu adalah merupakan pengetahuan yang sistematis dan diperoleh melalui pendekatan rasional dan empiris. Ya. Dalam kaitan pemanfaatan ilmu oleh umat manusia secara universal tadi, maka perlu dilakukan penyebarluasan melalui alat komunikasi yang efektif dan efisien. Penemuan-penemuan baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan umat perlu segera disebarluaskan. Disinilah arti penting sebuah karya ilmiah. Kalau sekarang untuk publikasinya itu sangat banyak, ya, publikasi karya ilmiah itu, ya, ada yang bersertifikat, ya, mulai dari tingkat nasional sampai dengan tingkat internasional. Kalau di nasional itu ada dengan Sinta, ya, terakreditasi Sinta. Kemudian kalau ada Garuda, ada juga Scopus di tingkat internasional, ya. Itu jurnal-jurnal ilmiah, ya, yang terpublikasi secara luas, ya, itu harus diakui, ya, di tingkat nasional tadi ada Sinta, kemudian di tingkat internasional ada Scopus. Itu yang berlaku secara umum, ya, dan itu menjadi persyaratan seorang dosen untuk kenaikan jabatan akademik dosennya atau JAPFUN, jabatan fungsional dosen, ini bisa salah satu, ya, dari fungsi karya ilmiah. Ini kenapa dosen dituntut itu, ya, supaya, ya, karena ada di lingkungan ilmiah tadi, ya, seperti itu. Kemudian syarat-syarat karya ilmiah, ya, syarat-syarat karya ilmiah ini, ya, ini ada beberapa. Menurut Broto Wijoyo, karya ilmiah menyajikan fakta objektif secara sistematis. Kemudian aplikasi hukum alam pada situasi spesifik. Ya.
Kemudian karya ilmiah ditulis secara cermat, tepat, benar, jujur, dan tidak bersifat rekaan. Kemudian karya ilmiah disusun secara sistematis, setiap langkah direncanakan secara terkendali, konseptual, dan prosedural. Karya ilmiah menyajikan rangkaian sebab akibat dengan pemahaman dan alasan yang induktif yang mendorong pembaca untuk menarik kesimpulan. Kemudian karya ilmiah mengandung pandangan yang disertai dukungan dan pembuktian berdasarkan suatu hipotesis. Kemudian selanjutnya karya ilmiah ditulis secara tulus, ya, dan karya ilmiah pada dasarnya bersifat ekspositoris, ya, bersifat ekspositoris ini ya. Dia tadi di awal sudah dikatakan dia harus terpublikasi, harus terekspos, ya. Jangan karya ilmiah sudah kita melakukan penelitian dengan waktu yang cukup lama, kemudian menyita perhatian, konsentrasi dan lain sebagainya, ya, tapi kemudian hasilnya tidak dipublikasikan, ini, ya. Nah, kemudian bahasa dan bahasa yang benar dalam karya ilmiah, ya. Bahasa ilmu harus jelas, lugas, dan cermat. Kemudian bahasa ilmu itu gayanya ekonomis. Beberapa waktu lalu Bapak juga pernah sampaikan kalau kita bisa membuat paragraf dalam 8 kata, kenapa kita harus membuatnya dengan 20 kata? Ya, seperti itu. Ini yang dimaksud dengan bahasa ilmu itu gayanya ekonomis. Kemudian bahasa ilmu itu objektif dan berusaha tidak memperlihatkan ciri perseorangan. Ya. Gaya interpersonal atau impersonal, ya, gaya impersonal, sehingga wujud kalimatnya sering terlepas dari keakuan si penulis, ya, tidak serta-merta dia mengatakan bahwa menurut saya, ya, tapi menurut penulisnya itu kan bisa satu orang, bisa 2 orang, bisa dari jurnal-jurnal yang sudah terindeks tadi Sinta dan Scopus itu maksimal 5 orang, ya, maksimal 5 orang. Bahkan ada juga yang menetapkan maksimal kalau yang kolaborasi begitu sampai 6 orang, ya, ada. Hanya memang kalau kita kembali kepada ya, kepada nilai buat dosen, ya, sebagai syarat kenaikan jabatan fungsional, itu semakin penulis pertama itu yang mendapat nilai yang paling tinggi, penulis kedua, ketiga, dan seterusnya, ya, sesuai dengan urutannya, ya, hukumnya itu. Kemudian bahasa ilmu itu tidak melibatkan perasaan, ya. Bahasa ilmu tidak melibatkan perasaan atau tidak beremosi. Kemudian bahasa ilmu mengutamakan informasi bukan imajinasi yang menjadi ciri khas bahasa kesusastraan. Ya, bahasa ilmiah itu tidak seperti itu. Kemudian bahasa ilmu itu khusus yang teoritis, umumnya dinyatakan dalam bahasa yang abstrak. Ya. Jadi bahasa ilmu khususnya yang teoritis, umumnya dinyatakan dalam bahasa yang abstrak. Kemudian bahasa ilmu itu gayanya tidak meluap-luap atau kedogma-dogmaan. Maksudnya kedogma-dogmaan ini doktrin, ya, tidak seperti itu dalam bentuk doktrin. Kemudian bahasa ilmu itu cenderung membakukan makna kata, ungkapan, dan gaya penulisan, ya, gaya pematerinya. Kemudian ditinjau dari sudut perkembangan bahasa, kata dan istilah ilmiah lebih mantap umurnya daripada kata-kata sehari-hari dalam bentuk makna dan fungsinya. Ya, jadi ya, ketika kita membuat karya ilmiah, baik tulis maupun lisan, ya, jangan kita
menggunakan kata-kata yang atau istilah-istilah yang baru kita temukan yang belum disahkan oleh Balai Bahasa, oleh Pusat Bahasa, ya, gitu, melalui kongres kah. Kita pergunakan kata-kata yang memang sudah umum berlaku, yang sudah sudah diakui, gitu, ya. Beberapa kata kita yang ada di tengah-tengah kita juga kan sering kita temukan sesuatu yang baru. Ya, istilah-istilah dalam teknologi itu juga sering banyak cepat sekali perubahannya. Ya. Bahasa baku memiliki 3 sifat utama. Ya, sifat kemantapannya dinamis yang mau diwujudkan melalui kaidah dan aturan kebahasaan yang bersifat tetap. Kemudian sifat kecendikiaannya dan sifat penyeragaman kaidah. Ini yang bahasa baku dalam bahasa ilmiah. Kemudian ciri-ciri bahasa ilmu sebagai bahasa ilmiah yang dipakai bahasa ilmiah, ya, maksudnya seperti itu. Pertama baku, kemudian logis, kemudian kuantitatif, tepat. Ya, ide yang diungkapkan harus sesuai dengan ide yang dimaksudkan oleh penutur atau penulis dan tidak mengandung makna ganda. Kemudian denotatif, bukan konotatif. Kata yang digunakan dipilih sesuai dengan inti, sesuai dengan arti sesungguhnya, ya, tidak yang konotatif. Ringkas, ide dan gagasan diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai dengan kebutuhan. Ya, tadi sudah disinggung juga. Kalau kita bisa membuat sebuah paragraf dalam 8 kata, ya, dalam 8 kalimat, ya, kenapa harus jadi 20 kalimat, ya, gitu. Atau kalau kita membuat 1 kalimat bisa dengan 8 kata, kenapa mesti jadi 20 kata? Ya. Dan kemudian runtun. Ide diungkapkan secara teratur sesuai dengan urutan dan tingkatannya, baik dalam kalimat maupun dalam paragraf. Selanjutnya, pembahasan kita ini tentang jenis-jenis karya ilmiah. Karya ilmiah terbagi atas beberapa bagian, ya, atau terdiri dari beberapa jenis. Ada yang utama itu karya ilmiah. Jenisnya ada 2, karya ilmiah pendidikan dan karya ilmiah penelitian. Loh, apa bedanya? Kita simak penjelasan berikut. Ya. Pertama, kalau karya ilmiah pendidikan, ini produk pendidikan, ya. Tadi sudah disinggung juga. Ya, produk pendidikan itu ada paper atau makalah, ya. Biasa kita familiar dengan kata makalah. Kemudian praskripsi. Ya, praskripsi ini biasa dibuat oleh mahasiswa setingkat D3, ya, membuat laporan akhir. Nah, kemudian ada skripsi. Kalau skripsi jelas ini produk pendidikan untuk mahasiswa di tingkat S1 sarjana. Kemudian tesis ini produk pendidikan atau karya ilmiah pendidikan yang dikeluarkan, yang dibuat oleh mahasiswa pasca sarjana program magister. Dan yang terakhir adalah disertasi. Disertasi ini produk pendidikan atau karya ilmiah pendidikan yang dihasilkan oleh mahasiswa program pasca sarjana dari program doktor S3, doktoral, ya, program doktoral. Ya. Ini produknya adalah disertasi. Nah, kalau karya ilmiah penelitian, maka yang dihasilkan adalah makalah seminar. Biasa para pemakalah minimalnya mereka melakukan penelitian pustaka, ya,
Itu kalau tidak melakukan penelitian lapangan, kalau ketika dia melakukan diminta untuk menjadi narasumber dalam sebuah seminar, ya, produk yang dihasilkan adalah hasil penelitian pustaka, atau ada juga produk hasil penelitian lapangan yang pernah dia lakukan sebelumnya, karena dia diundang sebagai narasumber itu karena kepakarannya, akan seperti itu. Otomatis ketika dia sebagai pakar di bidang itu, dia pernah melakukan penelitian lapangan untuk bidang tersebut. Nah, dari makalah seminar ini, ya, ada dua naskah, ya, dua jenis naskah, naskah seminar dan naskah bersambung. Kalau naskah seminar itu karya ilmiah yang berisi uraian dari topik yang membahas suatu permasalahan yang akan disampaikan dalam forum seminar. Dan naskah bersambung ini sebatas masih berdasarkan ciri-ciri karya ilmiah, bisa disebut karya tulis ilmiah. Bentuk tulisan bersambung ini juga mempunyai judul dengan pokok bahasan yang sama. Hanya penyajiannya saja yang dilakukan secara bersambung, atau bisa juga pada saat pengumpulan dan penelitian dalam waktu yang berbeda. Jadi penelitiannya dilakukan secara bersama-sama, hanya penyampaiannya penyajiannya dilakukan secara bersambung. Kemudian karya ilmiah penelitian lainnya adalah laporan hasil penelitian. Ya, kita dalam kurun waktu tertentu melakukan penelitian, kemudian kita membuat laporan dari penelitian itu. Produknya adalah karya tulis ilmiah, yang cara dan penulisannya dilakukan secara relatif singkat. Ya, tadi bisa juga berupa yang dipublikasikan oleh jurnal, jadi artikel ilmiah berupa jurnal. Ya, itu jumlah halamannya tidak banyak. Beberapa pengelola jurnal membatasi maksimal 15. Ada juga yang membatasi hanya dengan 12 halaman. Ya, 12 halaman kertas A4. Ya, gitu. Kemudian produk karya ilmiah penelitian lainnya adalah jurnal penelitian. Nah, ya, jurnal penelitian. Jadi jurnal penelitian ini seperti majalah. Kalau dalam bentuk ini ya cetaknya ya, seperti majalah, tapi isinya artikel-artikel ilmiah, gitu. Ya, jurnal penelitian buku yang terdiri atas karya ilmiah yang isinya berupa hasil penelitian. Nah, tadi itu laporan penelitian. Kalau cuma satu ya laporan penelitian, ya. Itu kalau cuma satu produk laporan saja, yaitu artikel ilmiah saja. Ya. Tapi ketika dia sudah bergabung dengan yang lain, digabungkan dengan artikel-artikel yang lain dalam satu buku, nah itu disebut jurnal. Ya, jurnal penelitian. Ini yang termasuk ke dalam jenis karya ilmiah. Ya, jadi jenis karya ilmiah ada dua, karya ilmiah pendidikan dan karya ilmiah penelitian. Tahap penulisan karya ilmiah, ya, ini pembahasan terakhir kita, tahapan-tahapan penulisan karya ilmiah, ya, merupakan bentuk karya yang dihasilkan oleh seseorang, baik melalui, ya, diingatkan kembali kita nih tentang pengertian karya ilmiah. Jadi, karya ilmiah itu merupakan salah satu bentuk karya tulis yang dihasilkan oleh seseorang, baik melalui hasil pemikiran maupun hasil penelitian. Nah, tahap-tahapnya, pertama ada tahap persiapan pra penulisan. Ya, di sana di modul kita di modul 7 sudah dijelaskan, ya, sudah disebutkan di situ. Ada yang dilakukan oleh penulis, menyiapkan diri, mengumpulkan informasi, merumuskan masalah, menentukan fokus, mengolah informasi, kemudian menarik tafsiran terhadap realitas yang dihadapinya, kemudian berdiskusi, membaca, mengamati, dan lain-lain yang memperkaya masukan kognitif yang akan diproses selanjutnya. Tahap kedua adalah inkubasi.
inkubasi ini adalah ketika penulis memproses informasi yang dimilikinya pada tahap pertama, ya, sedemikian rupa, ya, kemudian sehingga mengantarkannya pada ditemukannya pemecahan masalah atau jalan keluar yang dicari. Ya, informasi-informasi ditampung, ya, pada tahap inkubasi itu dia kemudian ditemukan pemecahan masalah dari problem-problem atau dari hal-hal yang mau dijadikan penelitian. Nah, dalam pengumpulan data penulis ini harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pencarian keterangan dari bahan bacaan. Pengumpulan keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang akan ditulis. Kemudian pengamatan langsung ke objek yang akan diteliti. Kemudian percobaan dan pengujian di lapangan atau laboratorium. Ini merupakan tahapan-tahapan yang dilaksanakan kita saat kita melakukan penelitian, baik penelitian pustaka maupun lapangan. Ya, itu. Kita mencari keterangan dari bahan-bahan. Kita sudah susun nih, masalah kita ini, rumusan masalahnya ini. Kemudian setelah kita action, kita beraksi melakukan penelitian di lapangan, ya tahap-tahap ini yang kita lakukan. Cari informasi, ya, kemudian pengumpulan informasi tersebut, kemudian kita amati, ya, secara langsung, informasi kita sudah dapat, kita klarifikasi, kita pastikan dengan tadi itu dengan pengamatan, dengan observasi, dan kemudian percobaan. Ya, kalau itu harus dilakukan melalui percobaan, ya kita lakukan percobaan di lab, ya, di lab atau ya pokoknya dilakukan percobaan, ya, dengan pengujian di lapangan. Ya, itu kalau kita melakukan penelitian tentang keuangan, tentang kita harus, kalau tentang keuangan, manajemen keuangan dan lain sejenisnya, itu kita minimal kita harus punya mini bank, ya, laboratorium keuangan, laboratorium perbankan. Atau kalau di teknik, ya, teman-teman teknik, teman-teman dari ilmu komunikasi, ya dia harus punya labnya. Kita uji di lab. Kita uji di, ya, kalau teman-teman TI ketika merumuskan melakukan penelitian terhadap sebuah software, ya, itu harus menggunakan perangkat pendukung. Kemudian demikian juga teman-teman di komunikasi. Teman-teman di komunikasi, ya ketika melakukan penelitian-penelitian yang membutuhkan laboratorium, ya dilakukan di laboratorium sesuai dengan keilmuan, ya. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap iluminasi, ya. Tahap iluminasi adalah ketika datangnya inspirasi atau insight, gagasan tentang seakan-akan, ya, gagasan itu seakan-akan datang tiba-tiba dan berloncatan. Ketika kita sudah mulai fokus, biasanya seperti itu. Ya, kalau Bapak fokus, kita sudah nyusun, tapi kemudian datang lagi, sehingga kita pusing. Ya, jadi kita berharap tidak juga terlalu banyak ide-ide itu muncul setelah kita melakukan penulisan, karena dan kita juga harus tegas, ya. Ketika ide itu berlompatan datang, gitu, jangan kemudian semua dimasukkan, ya. Kita harus sesuai dengan apa yang menjadi fokus penelitian kita. Kemudian tahap akhir yaitu verifikasi. Apa yang Anda tuliskan sebagai hasil dari tahap iluminasi itu diperiksa kembali, diseleksi, dan disusun sesuai dengan fokus tulisan. Nah, ini yang dimaksud dengan verifikasi, ya. Mungkin ada bagian yang tidak perlu dituliskan atau hal-hal yang perlu ditambahkan dan lain-lain. Ya, demikian materi perkuliahan kita pada kali ini, ya, pada pertemuan ke-7, ya, tentang penulisan karya ilmiah. Mudah-mudahan bermanfaat,
buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan ada kesalahan saat penyampaian materi. Ya, kita akhiri perkuliahan kita dengan melafadzkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.